Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Surah Al-Ma'un. Allah Ta'ala berfirman, "Apakah kamu tahu, hai Muhammad, orang yang mendustakan ad-din, yaitu hari kebangkitan, serta pemberi balasan dan pahala? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Itulah orang yang menghardik anak yatim, yakni orang yang berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim dan menzalimi haknya, tidak memberinya makan serta tidak juga berbuat baik kepadanya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang demikian itu sama seperti firman-Nya, "Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak juga saling mengajak memberi makan orang miskin. Quran Surah Al-Fajr ayat 17 dan 18. Yakni orang-orang fakir yang tidak memiliki apapun untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ibnu Abbas dan juga yang lainnya mengatakan, yakni orang-orang munafik yang mengerjakan sholat ketika di hadapan banyak orang dan tidak mengerjakannya ketika dalam kesendirian. Oleh karena itu, dia berfirman, "Lil musallin," bagi orang-orang yang sholat, yang mereka juga berasal dari orang-orang yang biasa mengerjakan sholat dan mereka juga rajin mengerjakannya. Hanya saja di dalam mengerjakannya mereka lalai, baik lalai mengerjakannya secara keseluruhan seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, maupun lalai mengerjakannya pada waktu yang telah ditentukannya menurut syariat, sehingga sudah keluar dari waktunya secara keseluruhan. Seperti yang dikemukakan oleh Masyruk dan Abu Duha. Atau bin Dinar mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah berfirman, "An salatihim sahun," yang lalai dari solatnya. Dalam ayat ini dia tidak mengatakan fi salatihim atau di dalam solatnya, baik lalai dari permulaan waktunya sehingga mereka mengerjakannya di akhir waktu solat secara terus-menerus atau kebanyakan, atau dari pelaksanaannya dengan rukun dan syarat-syaratnya sesuai yang diperintahkan, maupun dari kekhusyuan di dalam menjalankannya serta mencermati makna-maknanya. Dengan demikian, lafaz tersebut mencakup semua itu. Setiap orang yang mensifati diri dengan sebagian darinya berarti dia sudah termasuk di dalam apa yang disebutkan di dalam ayat di atas. Dan orang yang mensifati diri dengan keseluruhan hal tersebut berarti telah sempurna bagian untuknya dalam hal itu, dan sempurna pula baginya kemunafikan amali. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam kitab As-Sahihain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itu adalah solat orang munafik, itu adalah solat orang munafik, itu adalah solat orang munafik. Dia duduk menunggu matahari sehingga jika matahari itu sudah berada di antara dua tanduk setan, maka dia berdiri lalu naik turun 4 kali tanpa berzikir kepada Allah di dalamnya, kecuali hanya sedikit sekali. Dan itulah akhir waktu sholat asar yang merupakan sholat wusta, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nas sampai akhir waktunya, yaitu waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan sholat. Setelah masuk waktu yang dimakruhkan itu,
orang munafik baru akan mengerjakan sholat asar. Lalu dia sholat dengan mematuk seperti patukan burung gagak, tidak tenang dan tidak juga khusyuk dalam menjalankannya. Oleh karena itu, beliau mengatakan, orang itu tidak berzikir kepada Allah melainkan hanya sedikit sekali. Mungkin yang mendorongnya mengerjakan sholat itu adalah pandangan orang-orang dan bukan karena mencari keridhaan Allah. Sehingga dia sama seperti jika dia tidak sholat sama sekali. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermasuk riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Sedangkan di sini Allah Ta'ala berfirman, alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di neraka jahanam terdapat satu lembah, di mana jahanam itu selalu berlindung dari lembah tersebut setiap hari sampai 400 kali. Lembah tersebut disediakan untuk orang-orang yang riya dari umat Muhammad, bagi orang yang membawa kitabullah dan orang yang bersedekah bukan karena Allah, juga bagi orang yang beribadah haji ke Baitullah, serta bagi orang yang keluar di jalan Allah. Imam Ahmad meriwayatkan, Ibu Nuaim memberitahu kami, Al-A'mashi memberitahu kami dari Amr bin Murrah, dia berkata, kami pernah duduk-duduk di sisi Abu Ubaidah, lalu mereka menyebut perihal riya. Lalu ada seorang yang berkunyah Abu Yazid berkata, aku pernah mendengar Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendengarkan amal perbuatannya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkan amal orang itu kepada makhluknya serta menghinakan dan merendahkannya. Juga diriwayatkan dari Gundar dan Yahya Al-Qattan, dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah, dari seseorang dari Abdullah bin Amr, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya, bahwa barang siapa yang mengerjakan suatu amalan karena Allah, lalu orang-orang melihatnya, kemudian ia merasa kagum atau gembira terhadap amalnya, maka yang demikian itu tidak termasuk riya. Dan yang menjadi dalil hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa ada seseorang yang berkata, wahai Rasulullah, ada seseorang yang mengerjakan suatu amalan secara sembunyi-sembunyi, dan jika ada orang lain melihatnya, maka orang tersebut merasa terkagum olehnya. Lebih lanjut dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baginya dua pahala, pahala sembunyi-sembunyi dan pahala terang-terangan. Diriwayatkan pula oleh At-Tirmizi, kemudian dia mengatakan gharib. Dan firman Allah Ta'ala, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Maksudnya mereka tidak mau berbuat baik dalam beribadah kepada Allah dan tidak juga berbuat baik kepada sesama makhluknya. Bahkan tidak mau meminjamkan barang yang bisa dimanfaatkan dan membantu orang lain, padahal barang tersebut tetap utuh dan akan dikembalikan kepada mereka lagi.
Orang-orang seperti itu pasti lebih enggan dan kikir untuk mengeluarkan zakat dan berbagai amal kebajikan. Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid, Ali berkata, Al-Ma'un berarti zakat. Al-A'mash dan Syu'bah meriwayatkan dari Al-Hakam dari Yahya bin Al-Kharaz bahwa Abdul Abidin pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang kata al-ma'un. Maka dia berkata, yaitu barang yang biasa dipinjamkan di antara orang-orang baik, itu berupa kapak maupun kuali. Al-Mas'udi meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail dari Abdul Abidin bahwasanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang al-ma'un, maka dia menjawab, yaitu barang yang biasa diberikan antar sesama manusia, baik itu berupa kapak, kuali, ember, dan yang semisalnya. Sedangkan Ibnu Jarir juga berkata, kami para sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara bahwa al-ma'un adalah ember, kapak, dan kuali yang merupakan barang-barang yang selalu dibutuhkan. Khalid bin Aslam memberitahu kami, An-Nadr bin Syamil memberitahu kami, Syu'bah memberitahu kami dari Abu Ishaq. Dia berkata, aku pernah mendengar Sa'ad bin Iyad pernah menyampaikan berita mengenai hal serupa dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-A'mash menceritakan dari Ibrahim, dari Al-Haris bin Suwaid, dari Abdullah bahwasanya dia pernah ditanya tentang al-ma'un. Maka dia menjawab, yaitu barang yang biasa dipinjamkan sesama mereka, baik itu kapak, ember, dan yang semisalnya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah, dia berkata, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kami telah membicarakan tentang al-ma'un, yaitu menahan ember dan yang semisalnya. Dan hal yang senada juga telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai dari Qutaibah dari Abu Awanah dengan sanadnya. Dan lafaz An-Nasai dari Abdullah, dia berkata, setiap kebaikan itu sedekah, dan kami mengkategorikan al-ma'un pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai peminjaman ember dan kuali. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, ayahku memberitahu kami, Affan memberitahu kami, Hamad bin Salamah memberitahu kami, dari Asim dari Zur, dari Abdullah, dia berkata, al-ma'un adalah barang-barang yang biasa dipinjamkan, yaitu kuali, timbangan, dan ember. Ibnu Abi Najih berkata dari Muhammad dari Ibnu Abbas, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna, yakni barang-barang perabotan rumah tangga. Demikian pula yang dikemukakan oleh Mujahid. Ikrimah mengatakan, kepala al-ma'un adalah zakat dan bagian paling bawahnya adalah saringan, ember, dan jarum. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dan apa yang dikemukakan oleh Ikrimah ini adalah baik karena ia mencakup semua pendapat secara keseluruhan dan semuanya kembali kepada satu hal, yaitu keengganan memberikan pertolongan dalam bentuk harta maupun barang-barang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.